ini kita akan membahas tentang bukti beriman. Nah, apa sih iman itu menurut Ananda sekalian? Siapa yang tahu apa itu iman? Ananda Aisyah? Iman nggak tahu. Dan Ananda Fatihah? Kalau iman itu Bu, secara terminologi, secara istilah merupakan sesuatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan mata. Ya, betul sekali. Iman itu merupakan meyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan, lalu dilaksanakan dengan anggota badan. Nah, kita akan membahas dulu rukun iman. Apa itu rukun iman pertama, Ananda Lamudin? Sebutkan dulu rukun iman pertama. Ya, betul sekali. Nah, rukun iman yang pertama ini kan iman kepada Allah. Apa sih bukti kita untuk mengimani bahwa Allah itu merupakan Tuhan satu-satunya bagi umat Islam? Menurut kalian apa yang kita laksanakan atau bukti yang kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Tidak tahu? Yang pertama itu dengan mendirikan sholat. Yang kedua, zakat. Ya, betul sekali. Nah, dengan sholat kita dapat membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian tindakan-tindakan yang berupa kebaikan juga merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dua ini merupakan beberapa bukti yang kita lakukan untuk mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu rukun iman yang kedua? Ada yang tahu? Apa sih rukun iman yang kedua? Ya, iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini, bagaimana cara kita membuktikannya bahwa kita mengimani iman kepada malaikat ini? Ada yang tahu bagaimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya itu dengan kita mempercayai bahwa malaikat itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa malaikat itu mempunyai tugas-tugasnya masing-masing. Kita wajib mengimani bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian, apa itu rukun iman yang ketiga? Ananda Melani, rukun iman yang ketiga. Iman kepada kita. Ya, betul sekali. Nah, iman kepada kita, bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita itu mengimani kitab-kitab Allah, yaitu dengan membacanya, membaca, mengamalkan
Nah, apa saja sih kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ya, betul sekali. Ada 4 ya. Kitab Taurat, kitab Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, yang 4 ini wajib kita imani. Bagaimana cara mengimaninya? Tentu saja dengan yang Ibu katakan tadi, dengan membaca, mengamalkan dan menghafalnya kan. Lalu yang keempat, apa itu rukun iman keempat? Ya, iman kepada Rasul. Nah, cara kita mengimaninya dengan percaya bahwa Rasul Allah itu ada dan percaya dan meneladani sifat-sifat Rasul, terutama sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan Rasul terakhir Allah. Kita wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah yang terakhir kan. Banyak yang jadi kita wajib mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Rasulullah saja, tapi semua Nabi dan Rasul, ya kan? Lalu yang kelima apa? Iman kepada apa? Hari kiamat. Akhir. Ya. Kiamat. Iman kepada hari kiamat. Bagaimana bukti kita mengimani hari kiamat ini? Dengan mempercayai bahwa hari kiamat itu akan ada dan akan datang, dan akan ada hari setelah hari kematian. Kalian mempercayai akan hari itu kan? Ya, bagus sekali. Karena kita wajib mengimani hari akhir ini. Lalu yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Ananda Aisyah? Apa qada dan qadar? Apa? Iya, betul sekali. Qada dan qadar ini merupakan takdir baik dan takdir buruk yang datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita wajib mengimani ini karena setiap takdir yang diberikan Allah berarti itu yang terbaik untuk kita. Itulah cara kita mengimani qada dan qadar ini. Nah, yang pertama kita bahas setelah membahas bukti beriman ini, yang pertama ada memenuhi janji. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 34 ayat 34 yang artinya itu dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil makna bahwa memenuhi janji ini sangat penting, karena salah satu tanda orang munafik itu orang yang tidak memenuhi janji kan. Jadi kita wajib memenuhi janji. Dan ketika sekiranya kita dalam kondisi tidak bisa kira-kira kita memiliki perjanjian, misalnya kita tidak sempat diprediksikan dulu apakah kita bisa
tidak. Jangan salah gunakan kalimat insya Allah. Sekarang kan banyak sekali orang yang menyalahgunakan kalimat insya Allah ini. Iya kan? Dibilangnya insya Allah, tetapi hanya alasan untuk tidak untuk menyenangkan hati orang lain saja kan? Jadi kita wajib memenuhi janji ini. Sekiranya ada pun halangan tertentu yang kita alami, kita sampaikan dengan baik-baik. Jangan kita iakan tetapi kita tidak dapat melaksanakannya. Kemudian yang kedua ini, mensyukuri nikmat. Kita sebagai umat Islam wajib mensyukuri nikmat apapun yang diberikan Allah, baik itu nikmat yang kurang enak atau nikmat yang baik bagi kita. Karena mensyukuri nikmat ini semakin banyak kita bersyukur, maka semakin berkahlah hidup kita ini. Kemudian syukur ini kan artinya berterima kasih. Jadi kita wajib berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita kan. Jadi dengan bersyukur hidup kita ini akan terasa berkah. Tidak akan merasa kekurangan. Dan kita akan merasa cukup sekali dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga ada memelihara lisan. Nah, lisan ini dapat membawa kita dalam keadaan buruk maupun dalam keadaan baik. Karena lisan ini sangat berbahaya. Mulut kita ini sangat berbisa. Bisa saja yang kita katakan ini baik untuk kita, tetapi orang lain tersinggung kan? Jadi lisan ini harus kita jaga, karena tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata seenaknya tanpa kita pikirkan dan kita saring terlebih dahulu. Ini merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ada menutupi aib orang lain. Nah, banyak sekali kejadian sekarang kita lihat kan. Misalnya temannya bercerita kepadanya tentang masalah keluarganya. Lalu temannya berkata, jangan diceritakan kepada orang lain. Ternyata diceritakannya, malah ditambah-tambahinnya lagi. Aib orang lain itu kan merupakan perbuatan tercela dan Allah sangat membenci hal itu. Nah, jadi dari situ kita harus menutupi aib orang lain sebagai bukti keimanan kita. Nah, jadi dari yang empat ini adalah merupakan beberapa bukti yang kita lakukan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti keimanan kita bahwa keimanan itu bukan hanya diakui dalam hati, tapi juga harus dilaksanakan dengan tindakan kan? Iya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau membuat kelompok untuk kalian untuk mengevaluasi kalian apakah sudah memahami yang Ibu jelaskan. Kita bagi dulu ya, dalam satu kelompok ada 2 orang. Hitung dulu dari Ananda Fadilah. Berhitung 1 sampai 2. 2. 1. Aisyah. 2. 1. Ya, bentuk dulu kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2.
pertama Ibu mau kalian membahas tentang yang nomor 1 dan nomor 2, memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Lalu buatkan contohnya bagaimana memenuhi janji ini. Misalnya kalian buat satu cerita tentang hal yang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat ini. Paham? Ya, disampaikan nanti ke depannya. Lalu untuk yang kelompok 2, nomor 3 dan 4, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Sama juga seperti kelompok pertama ini. Ibu kasih waktu paling maksimal 6 menit lah. Paham kan? Paham, Bu. Ya, silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan ya. Iya, Bu. Waktunya 3 menit lagi ya, Nanda. Syukur. Diskusi belajar. Janjian diskusi belajar.
Ayo Ananda, waktunya tinggal sedikit. Kaitkan saja dengan kehidupan sehari-hari kan. Pasti sering kan kita alami hal-hal seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jemaah masjid. Sudah ada yang siap? Ya, kalau udah siap silakan duluan kelompok pertama jelaskan apa yang sudah didiskusikan. Satu orang saja perwakilan. Bismillah. Ya, teman-teman sekalian, baiklah saya akan menyampaikan sebuah materi hasil pembelajaran diskusi kami tentang memenuhi sebuah janji. Nah, janji. Contoh, kita sebagai seorang berteman membuat sebuah pertemuan atau perjanjian. Ada depan. Satu, apabila ada sebuah undangan teman acara pesta, kemudian kita datang kepada teman tersebut menepati acara pesta tersebut. Satu. Jadi kemudian yang kedua, janji belajar. Sebuah ada kegiatan pembelajaran atau sebuah diskusi dalam pembelajaran berakad atau berjanji ingin belajar bersama pada teman, entah di perpustakaan atau di tempat yang lainnya. Kemudian berjanji pergi sholat berjamaah di hari raya Idul Adha atau semalam yang kita baru saja kita melewati hari raya Idul Adha, mengajak bersama teman sholat untuk berjamaah ke masjid. Kemudian mensyukuri nikmat. Ada pun macam-macam pengertian mensyukuri nikmat. Contohnya itu mensyukuri sedekah atau sedekah pemberian yang diberikan orang lain, baik berupa sebuah sedekah makanan, minuman, atau sebuah benda-benda yang lainnya. Kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian mengundang anak yatim makan bersama, atau contoh sebuah kita tradisi kita mengundang anak yatim untuk makan di rumah baru, itu syukuran dalam kondisi bersama ramai-ramai dengan anak yatim. Kemudian syukuran juga bersama saudara-saudara famili dalam sebuah konteks pertemuan keluarga, silaturahim, atau arisan yang biasa dilaksanakan sebulan sekali, itu sama-sama kaum keluarga. Ya, mungkin penyampaian dari saya sekian. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, kita beri dulu plus untuk saudara Ananda Lamudin. Untuk kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan. Setelah di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Yang pertama adalah menghindari gosip dan fitnah, yaitu tidak membicarakan keburukan orang lain atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Yang kedua, memberikan nasihat yang baik, yaitu jika harus memberikan kritik, sampaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak menyakiti perasaan. Pembahasan yang kedua yaitu menutup aib orang lain. Contoh penerapannya, yang pertama, tidak membuka aib teman. Jika mengetahui kesalahan atau kekurangan teman, kita tidak menceritakan
tanpa mengungkit-ungkit kesalahan di depan orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, beri dulu tepuk tangan. Ya, dari penjelasan kelompok pertama dan kedua itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami kan. Karena ya mungkin sekianlah materi kita hari ini.